Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handrayanti dengan NIM C02023005 dari Prodi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas F. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang PPh pasal 25. Pengertian, PPh pasal 25 merupakan pembayaran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak secara angsuran setiap bulan, sehingga wajib pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar sekaligus pada saat batas waktu melebihi SPT tahunan pajak penghasilan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ada subjek dan objek. Untuk subjeknya sendiri, jenis PPh pasal 25 memiliki dua subjek, yaitu 1. Wajib pajak orang pribadi dengan kegiatan usaha, baik itu pedagang maupun penyedia jasa. Dan yang kedua ada wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha. Sedangkan untuk objek PPh pasal 25 adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik itu pribadi maupun badan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Angsuran, besarnya angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, dan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan dibagi 12. PPh terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu dikurang PPh pasal 22, 23, 24 dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu. Jenis pembayaran angsuran. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi WPOP, yaitu 1. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu WP dikurang OPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. 2. Wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu WP dikurang OPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dalam kurung 12 bulan. Selanjutnya ada sanksi. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya, untuk bulan Februari 2023, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai pasal 9 ayat 2A UU KUP, WP dikenai bunga 2%. Pengecualian SPT masa PPh pasal 25. Untuk PPh 25 sendiri terdapat ketentuan tambahan untuk pengecualian SPT masa PPh pasal 25, yaitu 1. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan atau tidak melakukan pekerjaan bebas. 2. Wajib pajak orang pribadi yang dalam setahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak lebih dari PTKP. 3. Melakukan pembayaran PPh pasal 25 lewat bank persepsi atau kantor pos persepsi dengan pembayaran online, dilengkapi SSP yang ber-NTPN. SPT dianggap telah disampaikan sesuai dengan tanggal validasi yang tertera pada SSP. Perhitungan PPh yang terutang berdasarkan hitungan SPT tahunan PPh Badan tahun 2023 Tuan A adalah 50 juta. Maka perhitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebagai berikut. PPh terutang tahun pajak 2022 sebesar 50 juta dikurangi PPh yang dipotong pemberi kerja PPh pasal 21 sebesar 15 juta, PPh yang dipungut oleh pihak lain pasal 22 sebesar 10 juta, PPh yang dipungut oleh pihak lain pasal 23 sebesar 2.500.000, kredit PPh luar negeri pasal 24 sebesar 7.500.000, jumlah kredit pajak menjadi 35 juta. Selisih 50 juta dikurang 35 juta sama dengan 15 juta. Angsuran PPh 25, 15 juta dibagi 12 bulan akan menghasilkan 1.250.000. Dengan demikian, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk 2023 adalah 15 juta dibagi 12 menjadi 1.250.000. Baiklah, sekian pembahasan saya tentang materi PPh pasal 25.
Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.